Alhamdulillahi manna alaina bil minan wa an'amana ni'aman katsiratan 'ala ad-dawam wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah wa 'ala ad-daraja wa arfa'il maqamah wa huwa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama saya muliakan dan saya cintai dan kita cintai semua, ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah, Guru Besar Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid. Begitu pula anak beliau Al-Habib Abu Bakar bin Habib Mahmud bin Al-Habib Umar Al-Hamid beserta rombongan keluarganya. Semoga kita angkat tangannya, semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga mendapatkan cinta dari datuknya Sayyiduna Muhammad, sehingga cinta tersebut dapat menyebar kepada kita semua. Dan ridhonya Nabi Muhammad dapat kita dapatkan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena keberadaannya beliau, keberadaannya para habaib, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang harus kita terapkan di segala aspek kehidupan kita. Yang pertama apa tadi kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran. Kenapa di situ Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran? Maka apakah kita hanya membacanya? Tidak. Kita pelajari, kita fahami apa yang ada di Al-Quran, kita terapkan apa yang ada di Al-Quran. Nah Bu, di mana ini bisa memahami, bisa melajari Al-Quran tersebut? Kita tidak dapatkan di sekolah-sekolah, akan tapi kita dapatkan hal tersebut, kita dapatkan hukum-hukum Allah, kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Quran, kita dapatkan di pondok-pondok pesantren. Bagaimana kita bisa berharap kita mendapatkan kesejahteraan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kesentosaan, akan tapi kita jauh dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hal lain kecuali dekat dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan di majelis ilm, khususnya majelis Al-Mubarak. Subhanallah, majelis Al-Mubarak ini Bu mencakup udah di hadis Nabi. Yang pertama tadi apa yang dikatakan Nabi, Al-Quran. Kita dapatkan kalam-kalam hikmah, yang mana kalam-kalam hikmah tersebut bersumber dari Al-Quran. Kita dapatkan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah, yang mana ilmu-ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, kita dapatkan majelis Al-Mubarak, pemimpinnya adalah Durriyatun Nabi Muhammad SAW, cucu daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan adanya cucu Nabi Muhammad SAW tadi disebutkan wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, ahlul baitku dan keturunanku disebutkan di situ. Karena apa? Dengan adanya cucu Nabi Muhammad SAW kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaannya cucu Nabi Muhammad SAW merupakan safinatun nun, man raqiban najah wa man lam raqib kharaq. Barang siapa yang menunggangi perahu Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Begitu pula barang siapa yang berpegang teguh dengan para habaib, yang berpegang teguh dengan ajaran para habaib, insya Allah kita akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, saudara. Para habaib, yang mana keberadaan para habaib di sini merupakan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah, jadikanlah keberadaan para habaib sebagai turunnya rahmat. Dan insya Allah, dan saya yakin pada malam hari ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berkat ya Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid, ya Allah. Ya Allah, dengan adanya beliau di sini turunkanlah rahmat-Mu sekarang, ya Allah. Ya Allah, dengan adanya beliau di sini sembuhkan yang sakit, ya Allah. Ya Allah, dengan adanya para habaib di sini jadikan mereka yang
rezekinya seret, lancarkan rezekinya ya Allah. Yang mana mereka miskin, kayakan setelah pulang dari sini ya Allah. Yang mana mereka ada problematika di rumah tangganya, di kantornya, di tempat-tempat manapun, lancarkanlah ya Allah. Hilangkanlah problematika ini ya Allah, dengan berkat para habaib ya Allah. Dengan sebab sabda Nabi Muhammad SAW, Allah maja'alhum mafatihar rahmah. Dilanjutkan lagi saudara, waja'alhum ma'adinal hikmah, waja'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Jadikanlah lisan-lisan para habaib tersebut sebagai sumber daripada kata-kata mutiara, sebagai sumber daripada kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang bermanfaat, kalam-kalam baik. Kita dengar tadi dari Sayyid Abu, subhanallah, begitu hikmah yang beliau curahkan dengan hadis tersebut. Masya Allah, kita terapkan nanti tatkala kita pulang, kita terapkan. Bawa yang pertama Al-Quran Ahlu Baiti. Kenalkanlah anak-anak kita, keluarga kita kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Satu, hadir majelis ilmu. Dengan cara satu, masukkan anak-anak kalian ke pondok pesantren. Kadang sekarang Bu, mereka mikir, ya Allah, di pesantren ini dapat apa, nanti kerja apa. Aneh tanya sekarang, yang punya rizki siapa? Yang punya rizki siapa? Allah. Bagaimana mungkin kita berharap kita bisa bahagia dunia akhirat kalau kita jauh dari rahmat Allah, kalau kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala? Hal tersebut kita tidak dapatkan kecuali di pesantren, kecuali di majelis ilmu. Silahkan, kita tidak melarang kalian sekolahkan anak-anak kalian di formal, kita tidak larang. Akan tapi satu, jangan lupa ilmu agamanya, karena zaman sekarang tidak akan selamat di dunia ini kecuali yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW kita tidak dapatkan kecuali di Majelis Al-Mubarak. Kita tidak dapatkan kecuali di Ma'had Al-Mubarak, insya Allah di Makassar. Maka dari itu, Bu, sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Siap masukkan anaknya ke pesantren? Siap masukkan anaknya ke pesantren? Yang kedua, tadi para habaib, dengan membawa kecintaan para habaib, insya Allah menjadi sebab kita bahagia dunia akhirat. Disebutkan dalam syair, seekor anjing saja, seekor anjing yang mana seekor anjing tersebut adalah barang yang najis, dia bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara cintanya seekor anjing tersebut kepada Ashabul Kahfi. Wa kaifa asko bihubbi ali Muhammad. Dan bagaimana celaka kalau kita membawa kecintaan kepada para duriyatun Rasulullah SAW. Bagaimana kita celaka kalau kita membawa kecintaan kita kepada para habaib Nabi Yuna Muhammad SAW, keturunan Nabi Yuna Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.